Eh, oke, halo. Jadi pertama perkenalkan nama saya Marsal Manurung dengan NIM 11S23021. Saya dari program studi Sarjana Informatika Angkatan 2023. Jadi pada video berikut saya akan menjelaskan kode saya di mata pelajaran PBO, pemrograman berbasis objek pada praktikum pertama. Oke, kita lanjut. Jadi uh, diberikan tiga studi kasus yang berbeda-beda. Yang pertama itu studi kasus perbedaan diagonal. Jadi di sini tuh kita tuh diberikan sebuah matriks persegi. Jadi kita dihitung atau kita disuruh menghitung selisih absolut antara jumlah diagonalnya. Seperti berikut, saya membuat code-nya. Yang pertama itu ada import Java Atlas Scanner. Jadi ini tuh kayak library di Java. Selanjutnya ada public class SK1 dan nim saya ini tuh nama filenya. Selanjutnya di sini ada nama kelas. Jadi untuk nama selanjutnya di sini ada main, maaf. Jadi untuk main di Java itu namanya itu kelas. Jadi di sini ada metode mainnya. Jadi pada metode mainnya itu ada kelasnya. Yang di sini ada public static void main string args. Di sini ada scanner sama dengan new scanner system in. Jadi gunanya gunanya ini tuh untuk eh, nanti pada saat kita menginput sesuatu. Selanjutnya di sini ada integer n. Jadi integer n ini adalah ukuran matriks yang dimana ukuran matriksnya itu nanti sesuai dengan apa yang dikasih sama modul. Selanjutnya di sini ada jika n sama dengan nol, dia tuh akan menutup atau mengembalikan semuanya. Selanjutnya di sini ada membaca elemen-elemen matriks. Jadi ini adalah elemen-elemen matriks yang akan kita gunakan nanti. Contohnya ini, for integer i sama dengan nol is lebih kecil n dan i plus plus. Selanjutnya di sini ada menghitung diagonal utama dari kiri atas ke bawah. Jadi kalau jumlah diagonalnya utamanya itu 10, contohnya itu contohnya itu seperti ini. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau ini jumlah diagonal utama itu dari kiri ke bawah. Berarti jumlah diagonal utamanya ada 1 tambah 5 tambah tambah 9. Jumlah diagonal utamanya itu berarti ada 15. Dan di sini ada disuruh menghitung jumlah eh, di sini ada menghitung jumlah diagonal sekunder dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi jumlah diagonal sekunder itu dari kanan atas ke kiri bawah. Di sini dapat kita buat 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 17. Selanjutnya di sini ini adalah menampilkan perhitungan diagonal utama. Jadi diagonal yang saya buat tadi, perhitungannya itu seperti ini. Contohnya jika i sama dengan nol, maka i lebih kecil dari n. Atau jika integernya itu sama dengan jika i-nya itu sama dengan satu kita buat, berarti satu sama dengan nol salah. Satu lebih kecil dari satu salah. I plus plus itu berarti satu tambah satu dua. Selanjutnya di sini ada menampilkan perhitungan diagonal sekunder. Jadi di sini tuh ada SOP-nya itu untuk mengeluarkan outputnya nanti. Ini adalah jumlah diagonal sekunder plus sama dengan matriks integer n kurang satu kurang i. Jadi uh, di sini itu kan udah tadi kita hitung jumlah utama, jumlah sekunder. Jadi utamanya itu ada 15 dan sekundernya itu ada sebanyak sebanyak 17. Jadi di sini kita tuh disuruh tadi kan menghitung selisih. Jadi di sini ada menghitung selisih absolut antara jumlah diagonal utama dan sekunder. Jadi di sini ada integer selisih absolut sama dengan mat ABS. Jadi mat ABS ini kayak biar nanti yang keluar itu desimal. Contohnya gini. Jadi mat ABS ini nanti
itu kan jadi pengurangan nanti kan. Ini sistem outprint, jadi dia tuh akan memprint selisih absolut sama dengan jumlah diagonal utama dikurang jumlah diagonal sekunder. Jumlah diagonal utamanya tadi kan ada sebanyak 15 yang ini. Dia itu akan dikurangi bersama jumlah diagonal sekundernya ada sebanyak 17. Berarti dia itu sama dengan 2. Kenapa enggak minus 2? Karena kalau di waktu itu dia itu mutlak. Oke, selanjutnya kita masuk ke SK2. Oke, selanjutnya kita masuk ke SK2. Di sini tuh kita tuh disuruh untuk uh, mencari nilai dari positif, netral, atau negatif. Jadi kalau ini diberi sebuah array bilangan bulat, kita tuh disuruh untuk menghitung rasio elemen-elemen di dalamnya yang positif, negatif, dan netral. Jadi eh, kita buat lah ya, kita lanjut. Yang pertama itu pastinya itu ada import Java text number format. Ini tuh untuk library number format atau angkanya nanti. Ini tuh ada lokal untuk angka lokal dan scanner untuk inputnya nanti. Selanjutnya ini adalah public static void main. Ini tuh untuk uh, mainnya atau kalau di Java kan ada kelas. Berarti ini kelasnya public static void main. Ini sistem ini untuk inputnya nanti. Selanjutnya di sini ada integer n sama dengan scanner next in. Jadi scanner next in ini angka yang akan keluar nanti. Karena kan kita disuruh untuk uh, mengeluarkan angka positif, negatif, dan netral. Oke, selanjutnya di sini ada integer positif kan 0. Jadi kalau semuanya itu berawal dari 0. Selanjutnya di sini ada for integer i sama dengan 0, integer lebih kecil dari n, dan i plus plus. Di sini ada integer. Contohnya kalau kita buat integernya itu sama dengan satu. Satu sama dengan 0 itu kan salah kan? Satu sama dengan 0 salah. Makanya ada else. Selanjutnya satu lebih kecil dari satu. Salah kan? Selanjutnya ada satu plus plus. Oke, jadi di sini ada oke di sini ada if jika integer lebih besar dari 0 berarti itu positif kan. Contohnya kalau integernya itu satu, satu itu kan lebih besar dari 0 berarti itu positif count. Selanjutnya jika integer lebih kecil dari 0 berarti itu negatif count. Contohnya kalau satu itu satu lebih kecil dari 0 berarti itu termasuk ke negatif count. Selanjutnya kalau netral, kalau netral itu satu, berarti kalau satu sama dengan satu, itu kan netral kan. Selanjutnya di sini ada menghitung rasio. Di sini ada double positive ratio atau double positive count. Ini tuh untuk double-nya ini digunakan untuk kalau semisal keluarlah angka. Padahal dia nggak desimal, jadi double ini berguna untuk mendesimalkan angka tadi. Ini juga set minimum fraction digits. Ini juga untuk bilangan desimal. Selanjutnya ini bagian ngeprint. Oke, selanjutnya kita masuk ke SK3 atau studi kasus 3. Studi kasus 3 ini lumayan susah karena di sini tuh kita disuruh untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Jadi kalau contohnya pada studi kasus 3 ini, dia tuh dikasih angka satu, 2, 3, 4, dan 5. Kita tuh harus mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi kita tuh disuruh untuk menghitungnya. Kalau nilai maksimumnya ini kan 2, 3, 4, 5 kan. Berarti ini totalnya semua ada 14. Kalau nilai minimumnya dari 1, 2, 3, 4. Ini totalnya itu semua ada 10.
Jadi hasil akhirnya itu nanti harus seperti ini. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, yang pertama itu ada import Java atau scanner. Ini tuh untuk library. Selanjutnya di sini ada public class void, public status void main. Ini tuh main untuk Java atau kelasnya. Selanjutnya di sini ada membaca input 5 bilangan bulat positif. Jadi di sini tuh ada integer eh, I sama dengan nol atau integernya itu banyaknya itu ada 5. Jadi di sini ada I sama dengan nol, I lebih kecil dari 5 dan I plus plus. Ini tuh berguna nanti seperti ini. I sama dengan nol. Nol kan di sini nggak ada. Terus I lebih kecil dari 5. Ini kan yang dijumlahkan nanti 4 kan. Karena uh, pasti ada yang kebuang satu angka. Karena ada minimum, ada maksimumnya. Selanjutnya di sini ada menghitung jumlah total semua elemen. Jadi seperti tadi menghitung 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah code-nya. Dia itu akan menghitung total sum plus ARRI. Jadi dia tuh akan menghitung integernya. Selanjutnya mencari nilai minimum dan maksimum dalam array. Jadi kalau mencari nilai minimum, dia itu menggunakan integer lebih kecil dari minimum value-nya atau minimum angkanya. Kalau maksimum maksimum itu lebih berarti lebih besar dari maksimum value-nya atau ARR-nya itu harus lebih besar dari maksimum value-nya atau angkanya. Kalau all same berarti itu false karena nggak mungkin kan 1, 2, 3, 4, 5 kalau dijumlahkan dari terkecil ke terbesar itu bakal sama. Selanjutnya di sini ada menghitung jumlah minimum dan maksimum. Ya seperti tadi. Ini adalah code-nya semua. Selanjutnya di sini ada menampilkan hasil max. Jadi kalau menampilkan hasil max itu, ini kan ada if all same, sistem out print. Jadi dia itu akan ditampilkan hasil dari hitungan yang ini, hitungan dari ini. Ini adalah code-nya. Seperti ini juga yang di bawah itu menghitung, iya, ini semua menghitung nilai max. Jadi um, di sini juga saya akan membuat, di sini juga saya akan membuat apa namanya terminalnya. Jadi pada di sini. Di sini tuh kita coba terminal ya. Kita buat Java, terus ini kita masukkan inputnya itu jika nol, itu akan nol. Jadi jika di 11, 2, 4, oh sorry, kalau dia itu 11, 2 dan 4, itu akan keluar 4, 5, 6, 10, 4. Maaf kita ulang.